Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, bunda ayahanda para jemaah Masjid Permata Kolbu, kajian hari Senin. Usikum, Kang Rasid berwasiat kepada diri Kang Rasid, wa iya ya bitaqwallah. Mari kita rawat keyakinan kita kepada Allah, mari kita rawat keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai bergeser menjadi ragu atas ketentuan Allah. Usikum wa iya ya bitaqwallah. Mudah-mudahan mohon kepada Allah melalui kajian malam Senin ini, hari Senin, semoga iman dan ketakwaan kita terus meningkat dari yakin ke hakul yakin, dari hakul yakin ke ainul yakin. Karena hidup tanpa keyakinan maka dia akan tersesat dan terlunta-lunta. Izin pada kesempatan mulia ini Kang Rasid membawakan tema supaya ada guideline. Temanya adalah 2 langkah hidup bahagia. Kalau bahasa orang kulon mah excellent life, hidup yang mulia dan bahagia. Apa saja sih Kang 2 langkah hidup yang bahagia itu? Rumah tangga sakinah, rezeki melimpah ruah, hidup terhormat, dimuliakan, mendapatkan kekuasaan, Masya Allah. Itu namanya excellent life, atau dalam bahasa Al-Quran hayatun thayyibah. Istilah Al-Quran hayatun thayyibah. Kalau istilah bahasa Indonesia hidup bahagia dunia akhirat. Kalau bahasa orang kulon mah excellent life. Semua orang mencita-citakan hidup seperti itu, hidup bahagia dan sejahtera. Cuman mari kita melihat ya rumusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rumusan bahwa orang ingin hidup mulia, ingin hidup punya kekuasaan. Berbagai cara orang mencari kemuliaan. Ada orang pergi ke luar negeri belajar S1, S2 sampai S3, pulang-pulang PhD, pulang ke tanah air dieluk-elukan oleh keluarganya, dipasang red carpet di airport, bahkan istana pun meliriknya, menjadikan dia jadi mas menteri, mulia. Kemudian ada orang mencari kemuliaan dengan berbisnis, dari dalam negeri mulai bisnis recehan sampai ke bisnis miliaran, dengan berharap berlimpah kekayaan orang memuliakan dia. Ada yang ketiga, orang ingin dimuliakan menikahi orang yang mulia, keturunan yang mulia. Ternyata itu semua fata morgana. Kita banyak contoh-contoh yang diberitakan di permukaan media bahwa ternyata panjang ilmu, ruasnya wawasan, ujung-ujungnya masuk penjara. Dia pakai dasi, ternyata dia koruptor. Kang Rasid, koruptor mah terlalu halus itu kalimat, maling aja gitu. Padahal posisinya PhD, profesor doktor, kok jadi penjara? Ada orang yang sudah hafal Quran, bahkan dia mengijazahi Quran, ujungnya dia terlanat, dia menjadi fahisyah. Benar sekali, bukan kemuliaan yang dia dapat dengan Qurannya, bahkan dengan Quran. Rasulullah bahkan mengadukan kepada Allah. Rasulullah mengadukan umatnya kepada Allah, ya, qaum ittakhadhu qaulan mahjura. Kalau orang menghafal Quran, menafsirkan Quran, tapi mengabaikan isi Al-Quran, dia tidak praktekkan, dia tidak amalkan di kehidupan dirinya, maka Allah di yaumul kiamah nanti akan mengadukan orang tersebut kepada Allah. Yang tadinya kita ingin dapat kemuliaan dari Quran, dia dapat penghinaan dari Quran. Begitu luas bagaimana mencari kemuliaan itu. Tapi bunda ayahanda, Allah punya rumusan. Kemuliaan itu bukan di tangan manusia. Dia pengen jadi penguasa, deketin ketua partai. Kekuasaan bukan pada tangan partai. Atau dengan keuangan sampai 30 miliar dia mencalonkan diri jadi gubernur atau calon bupati. Dia naik
bukan uang yang bisa mengangkat dari kekuasaan itu. Kekuasaan, kemuliaan ada pada Allah. Namanya khutwah rabbaniyah. Itu adalah langkah-langkah ketuhanan. Kemuliaan ada padanya, kekuasaan ada padanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan hidup, deketin sang pemiliknya. Kalau ingin mendapatkan kekuasaan, deketin pemiliknya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam satu suratnya, surat Ali Imran ayat 26. Tu'til mulka man tasya. Allah akan menganugerahkan kekuasaan. Allah akan memandatkan kekuasaannya. Tu'til mulka man tasya. Sekehendak Allah, bukan sekehendak partai, bukan sekehendak DPR, bukan sekehendak MPR, bahkan bukan sekehendak rakyat. Tapi kekuasaan itu kehendak Allah. Tu'til mulka man tasya. Tetapi juga Allah punya rumusan lagi. Wa tunji'ul mulka mimman tasya. Allah pun akan menarik, menghinakan orang yang sudah berkuasa. Wa tunzi'ul mulka mimman tasya. Allah jatuhkan kekuasaannya. Hatta sudah di level raja, Fir'aun dijatuhkan, Namrud dijatuhkan. Jadi kalau ingin meraih kekuasaan, deketin Allah, bukan menjauh dari Allah. Jadi rumusnya punten, kalau ingin dapat kemenangan, kalau ingin dapat kemuliaan, taatlah kepada Allah. Jadi rumus kalau mau menang, taat. Tidak mustahil orang yang tidak taat jadi menang. Mustahil orang yang tidak patuh kepada Allah itu menang. Mustahil. Karena Allah sudah punya rumus, tu'til mulka man tasya wa tunji'ul mulka mimman tasya. Itu tentang kekuasaan. Berarti punten, kekuasaan ada pada khutwah rabbaniyah, ada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikutin rule-nya, ikutin SOP yang Allah kehendaki, maka kasih kekuasaan itu. Yang kedua, kalau kemuliaan Kang Rasid bagaimana? Kemuliaan sama, Ali Imran 26. Allah punya rumus, wa tu'izzu man tasya. Allah akan memuliakan orang sekehendaknya. Wa tudzillu man tasya. Bahkan Allah akan menghinakan orang. Dia sudah dielu-elu oleh jutaan manusia, manusia yang memuliakannya, tapi Allah menghinakannya. Ada jutaan manusia menghinakan orang itu, tapi Allah memuliakannya. Contoh, Nabi Daniel di Iskandaria. Mungkin Bunda Ayahanda yang sudah ziarah ke Iskandaria. Nabi Daniel itu atas keputusan penguasa saat itu, Nabi Daniel kekasih Allah dipenjara. Dari orang mulia oleh penguasa dihinakan di penjara. Dan di penjara itu disimpan bersama singa yang lapar. Nabi Daniel itu. Tapi punten, penguasa, hakim, polisi menghinakan dia, dimasukin ke penjara. Bahkan di penjara disimpan singa. Tapi punten, Allah memuliakan dia. Sejuta manusia, penguasa, hakimnya, polisinya, tentaranya menghinakan dia, tapi Allah memuliakannya. Watu izzu man tasya. Bagaimana bukti Allah memuliakan beliau? Nabi Daniel hidup di penjara, singa itu tidak mau memakannya, dia tunduk aja patuh. Kemuliaan ada pada ketaatan Allah. Itu kehendak Allah. Walaupun manusia menghinakan, Allah memuliakannya. Itu namanya watu izzu man tasya. Netizen, citizen dengan followernya menghinakan dia, tapi Allah memuliakannya. Watu izzuman tasa. Tetapi punten, rumus berikutnya, manusia yang memuliakan, kalau Allah menghinakan, watu dzilluman tasya. Allah menghinakannya. Jadi ini Kang Rasid sampaikan Ali Imran 26 sebagai rumus supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak, kata orang Banumat, tidak manslak mensek cuang cieng. Aduh, saya sendirian taat kepada Allah, sekitarnya maksiat. Tenang, tenang. Masjid kosong gitu ya, hanya pengurus yang isi. Tenang, tenang. Allah akan muliakan engkau. Allah akan berikan kemampuan kekuasaan kepada engkau, karena itu milik Allah.
rame-rame woro-woro di netizen, silahkan. Netizen, citizen kau kuasai, silahkan. Tapi Allah tidak bisa engkau kuasai. Ini rumusan Bunda Ayahanda, pegang oleh kita supaya kita yakin kekuasaan, kemuliaan ada pada Allah. Yakin betul itu. Ya, banyak contoh, banyak figur yang Allah muliakan. Maka oleh karena itu punten kita sitir ucapan Khalifah Umar Ibn Khattab ketika beliau baru memerdekakan Palestina. Khalifah Umar Ibn Khattab Al-Faruq, beliau menyampaikan begini, setelah banyak legasi karya-karya pembangunan yang dibangun oleh Khalifah Umar, kemerdekaan Palestina, kemudian menyebarnya Islam meluas di tangan kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi punten kemenangan, kekuasaan, sebarnya dakwah Islam ke seluruh dunia, dia tidak diaku oleh berkat karyanya. Dia tidak mengatakan itu kan karya besarku, itu kan berkat dakwahku. Khalifah Umar tidak mengatakan itu. Setelah dia memenangkan kemenangan, menghasilkan penyebaran Islam yang luas, Khalifah Umar tampil di publik, di mimbar, dan berkata kepada masyarakat, punten Bunda Ayahanda, para jemaah permata kalbu, camkan apa yang diutarakan oleh Khalifah Umar, khalifah yang banyak membangun peradaban Islam yang cukup luas dan banyak. Beliau pidato di depan kaum mukminin muslimat yang luas itu berkata, nahnu qaumun a'ajjanallahu bil Islam. Kata Khalifah Umar, kami adalah sekelompok umat, kami adalah golongan kaum, nahnu qaumun a'ajjanallahu bil Islam. Kami mendapatkan kekuasaan, kami mendapatkan kemuliaan berkat kita patuh dan beragama Islam. Kalau toh kita tidak beragama Islam, kita sudah lama dihinakan, Pak. Kalau toh kita tidak beragama Islam, kita sudah lama tidak menganggap peradaban. Kita mulia, kita berkuasa, kita dimuliakan oleh dunia karena kita beragama Islam. Beliau tidak mengatakan kami menang berkat kekhalifahanku. Tidak, Khalifah Umar. Beliau mengatakan nahnu qaumun a'ajjanallahu bil Islam. Kami adalah sekelompok umat yang mulia berkat kita taat kepada agama Islam. Jadi ketaatan itulah yang membuat kita mulia. Kita dieluk-elukkan, kita dihormati karena kita beragama Islam, Pak. Semua orang bangsa dimuliakan. Tapi selanjutnya, mahmak talabnal a'izza, jika engkau mencari kemuliaan, ini kata Khalifah Umar, mahmak talabnal a'izza, jika engkau mencari kekuasaan, jika engkau mencari kemuliaan min ghairi lillah, dengan cara di luar jalan Allah, adzallanallah, Allah akan menghinakanmu. Jadi kemuliaan, kekuasaan harus pada jalan Allah. Banyak orang mencari kemuliaan dan kekuasaan lewat netizen, mencari follower puluhan juta. Itu bukan kemuliaan dari Allah, tapi kemuliaan dari netizen. Itu manusia yang memuliakannya, bukan Allah. Engkau mencari kemuliaan dengan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, punten, waspada, bahkan kekayaan pun bisa menghinakan engkau. Lihat Qarun, beramai-ramai menghafalkan Quran, memahami Quran, bahkan memusabakohkan Quran, bahkan mewisudakan Quran. Hati-hati juga, kalau tidak ikhlas karena Allah, Quran akan menghinakanmu. Bahkan Rasulullah akan mengadukan orang-orang yang menghafal Quran kepada Allah. Kenapa? Karena dia abai kepada isi Al-Quran, dia tidak praktekkan, bahkan dia gegabah dengan isi Al-Quranul Karim. Kemuliaan, kekuasaan, kehormatan ada pada Allah. Maka temukanlah, carilah dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang ini rumus. Taib Kang Rasid, dari sini baru masuklah yang poin kedua. Dengan cara apa atuh Kang Rasid kita meraih kemuliaan,
suami mulia, istri mulia dengan akhlaknya, anak mulia dengan akhlaknya, kemudian pengusaha mulia dengan kejujuran dalam berbisnisnya, gitu ya. Nah, kemuliaan, kekuasaan, Kang Rasid memberikan tips dengan dua cara. Cara pertama untuk meraih kemuliaan Allah dan kekuasaan dari Allah, pertama, rawat hablum minallah. Rawatlah hubunganmu dengan Allah. Rawatlah koneksimu dengan Allah. Dengan cara apa, Kang Rasid? Kalau kita, alat koneksi kita dengan manusia itu handphone. Saya pengen bicara dengan orang tua pakai handphone, entah itu video call, entah itu chat, ya. Pengen komunikasi dengan saudara kita di luar Jawa sana dengan handphone. Jadi alat komunikasi sesama manusia handphone. Tetapi juga ada alat komunikasi hamba dengan pencipta. Alat komunikasi hamba dengan pencipta, satu alat itu namanya sholat. Sholat yasilu silatan sholatan. Sholat itu artinya connecting. Sholat itu artinya koneksi. Merawat koneksi dengan Allah itu membuatmu jadi power. Nah, kalau engkau merawat alat koneksimu dengan Allah, yaitu sholat, engkau akan mendapatkan kemuliaan. Seperti kita merawat customer di online pakai handphone. Coba kalau handphonenya putus, nggak jadi deal bisnisnya, karena putus koneksinya handphonenya. Sama kita dengan Allah. Kalau koneksimu, alat komunikasimu dengan Allah tidak engkau rawat, maka engkau jauh dari kemuliaan, jauh dari kekuasaan, mustahil. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita termasuk manusia yang extraordinary people. Di tengah corona masih berkesempatan, ya, menuntut ilmu, berkunjung ke masjid dengan prokes, ya. Itulah satu makhluk yang extraordinary. Taib, itu merawat hubungan dengan Allah, yaitu salat. Taib, sampai-sampai punten Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah padang yang tandus di samping Ka'bah, Makkatul Mukarramah. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tanaman pun tidak tumbuh, gersang, drainasenya tidak ada, haus dan kelaparan. Kemudian apa yang diminta Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tawaf bersama istrinya Siti Hajar bersama ananda Ismail alaihissalam, dan beliau munajat kepada Allah. Boleh kita munajat kepada Allah dimanapun tempatnya. Jangan suka sering munajat di YouTube, munajat di Facebook, minta kepada netizen dan citizen nanti. Mintalah kepada Allah. Ya, gimana Kang Rasid? Nabi Ibrahim mencontohkan ketika dalam keadaan krisis. Nabi Ibrahim tidak ada minuman, tidak ada makanan, suasana panas terik padang tandus di Makkatul Mukarramah. Nabi Ibrahim menjerit kepada Allah. Ini ketika berusaha membangun koneksi dengan Allah, maka Allah muliakan Nabi Ibrahim. Rezekinya dimudahkan, anaknya disehatkan, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, karena dia koneksi dengan Allah. Rabbi inni askantu fi wadin ghairi di zar'in inna baitikal muharram. Ya Allah, engkau telah hidupkan kami di samping rumahmu, baitikal muharram. Askantu biwadin ghairi di zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak ada pepohonan, artinya tandus. Ya Allah, Rabbi ja'ani muqimas shalah. Tapi yang Nabi Ibrahim minta bukan minta tanaman, bukan minta sandang dan papan, bukan minta air, tidak. Tapi Nabi Ibrahim menegaskan di ujungnya, Rabbi ja'ani muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku, keturunan-keturunanku, anak cucu-cucuku yang bisa membangun koneksi denganmu lewat sholat. Bayangkan, minta sholat, setelah sholat dilakukan, keluarlah jam-jam. Ketika sholat dirawat, keluarlah kekayaan. Karena merawat hubungannya dengan Allah, maka dimuliakan dengan air jam-jam, dimuliakan dengan kehormatan dan kemuliaan, dimuliakan dengan pangkat sebagai bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dia membangun koneksi dengan Allah. Namanya sholat. Jadi
pintu kemuliaan, pintu kekuasaan, pintu keberkahan hidup. Satu, rawat hubunganmu dengan Allah melalui sholat. Presiden yang ahli sholat, pengusaha yang ahli sholat, posisinya mulia, kedermawanannya mulia. Para ulama yang menjalankan makna sholat, ulama yang mulia. Tuh, kalau merawat koneksi sholat ini, terutama punten, terutama sholat itu adalah sholat subuh. Ini masuk lagi, lebih spesifik lagi. Sholat yang mana Kang Rasid? Terutama yang subuh. Subuh. Allah berfirman berkali-kali punten. Kang Rasid mencoba mencari dalil, mencari referensi kekuatan subuh ini. Presiden Turki Erdogan selesai masalah hutang negaranya lewat subuh. Kemudian satu pesantren merawat subuhnya, miliaran rupiah hasil bulanan pesantren itu merawat subuh. Muhammad Fatih memenangkan pertempuran selesai subuh. Dahsyat itu, gitu ya. Bahkan dosa yang membahana terampunkan pada saat menjelang subuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Berarti subuh ini super power. Tadi sudah ada poin merawat alat komunikasi dengan Allah adalah sholat. Maksud selanjutnya sholat yang mana Kang Rasid? Terutama adalah sholat subuh. Dalilnya mana Kang Rasid? Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili. Dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, bangunlah sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili. Tegakkanlah sholat pada saat matahari tergelincir. Kalau matahari tergelincir sedikit berarti itu zuhur. Oke? Berlanjut sedikit muncul bayang-bayang asar. Masuk matahari terbenam, guru bisyamsi, masuk namanya maghrib. Matahari sudah terbenam, sudah tidak kelihatan, gelap gulita, ila gosyakil laili, gelapnya malam, masuklah isya. Berarti ayat yang liduluki syamsi ila ghasakil lail ini mencakup 4 sholat: zuhur, asar, maghrib, isya. Terus subuh di mana Kang? Subuh ada di mana? Lihat ayat berikutnya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa ada wawu ataf di sana? Dan jangan lupa tegakkan sholat subuh. Quran al-fajri. Sesungguhnya sholat subuh dan bacaan Quran di waktu subuh kana mashhuda, itu disaksikan malaikat. Kenapa pakai dan? Berarti di sini ada penegasan dari Allah. Rawat subuh, hati-hati. Sebab di subuh di situ sholatnya disaksikan malaikat, bacaan Qurannya disaksikan malaikat, doanya diaminkan malaikat. Itu sifat yang mengiringi sholat subuh. Tapi tidak ada di zuhur, asar, maghrib dan isya. Subuh. Baik. Kita gali lagi. Rawat suasana ini, hubungan denganmu dengan Allah. Subuh izin. Yang kedua, punten. Kalau kita sudah tahu subuh, mari kita perdalam ke dalamnya. Di dalam sholat subuh ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya Kang Rasid di subuh itu? Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi hidupnya orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Berkahi rumah tangga yang sholat subuh di masjid. Berkahi karirnya, berkahi kekuasaannya, berkahi bisnisnya yang sholat subuh di masjid. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu doa spesialnya Rasulullah. Dan kalau Rasul berdoa mustajab. Doa dah subuh dah ada doa Kangjeng Nabi. Yang ketiga, di subuh itu juga ada doa malaikat. Doa malaikat.
Orang yang datang subuh di masjid pagi hari itu beda suasana spiritualnya dibanding maghrib dan zuhur. Subuh itu fresh Pak, bersih sekali. Suasana spiritual pun terasa sekali Pak. Sebab karena subuh itu malaikat penuh di masjid Pak. Kenapa subuh? Karena subuh itu malaikat bergantian. Ada malaikat pagi, ada malaikat malam. Pergantian pagi dan malam itu di subuh hari. Dan itu kumpulnya di masjid. Ikut salat. Maka kenapa dia menyaksikan inna Qur'an al-fajri kana masyhuda? Karena malaikat ikut berjamaah juga. Maka terasa suasana spiritualnya subuh itu. Pantasan kenapa para pejuang untuk membangkitkan ekonomi rakyat, membangkitkan spiritual rakyat itu di subuh hari. Para ma'had tahfiz Quran di Kairo Mesir itu para santri itu disetorkan di subuh hari Pak. Karena lagi fresh otaknya, lagi bersih hatinya. Jarang di zuhur. Malaikat turun, apa fungsinya? Pertama, malaikat mendoakan, mengaminkan orang yang sedang berdoa di subuh hari. Satu, sudah mendapat doa Rasulullah. Yang kedua dapat doa malaikat. Yang ketiga, malaikat pun berdoa. Setelah mengaminkan yang berdoa, juga berdoa, ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang sholat subuh ini. Malaikat juga berdoa, tolong ampunkan dosa-dosa mereka yang sholat subuh ini. Lihat, bagaimana tidak berkah itu, bagaimana tidak excellent life kalau merawat ini. Yang ketiga, plus ketika hendak sholat subuh atau pulang sholat subuh, dia sedekah. Sedekah. Kalau di permata kolbu mungkin kalau tidak ada kotak ada QR atau nomor rekening, mangga. Kalau pulang ada kotak, mangga. Oh Kang Rasid, saya tidak ke masjid tapi di rumah ada kotak, siapin kotak di rumah. Tapi memasukkannya di pagi hari. Kenapa dimasukkan di pagi hari? Para malaikat berdoa kepada Allah. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Allahumma a'ti kulli munfiqin khalafa. Ya Allah, gantikan orang yang mendermakan hartanya di pagi hari dengan sebaik-baik pengganti. Oh, masya Allah Pak. Beda kekuatan sedekah pagi dengan sedekah siang. Nah, maka efeknya hidupnya produktif. Lihat orang yang bangun di pagi hari itu produktif hidupnya Pak. Produktif, gagasannya, idenya, pencerahannya itu produktif di pagi hari Pak. Pantesan para pebisnis suka sekali di subuh hari, pulang-pulang syuruk, dia tercerahkan. Dapat doa Nabi, doa malaikat, diaminkan malaikat, mohon diampunkan oleh malaikat. More you give, more you get. Semakin banyak yang kau beri, semakin banyak in return dari Allah Subhanahu wa taala. Subuh teman. Ini yang dimaksud dengan dia mendapatkan kemuliaan hidup, dia mendapatkan keberkahan hidup, dia mendapatkan excellent life. Satu ini, rawat ini Pak. Pasca corona ini ada kebangkitan. Kita sudah 1 tahun lewat, masjid sepi, sekarang mulai kembali. Ayo, ini adalah kesempatan untuk kembali. Pantesan Muhammad Fatih menang karena ini. Gitu ya. Itu keberkahan di pagi hari. Plus apalagi pengurus masjid, masya Allah Pak, sudah dia sholat di masjid dan memakmurkan masjid, double kan. Maka berbondong-bondonglah berjuanglah untuk jadi pemakmur masjid. Surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang kualitas keimanannya hebat. Plus, punten bunda, sholat di subuh hari itu adalah filter kemunafikan. Punten ya, orang yang sering bicara, ya, NATO no action talk only, bicara di sosmed, bicara di mimbar, bicara di mana-mana, lihat subuh dan isya-nya. Subuh itu dan sholat isya itu adalah filter kemunafikan. Maka
Maka kalau milih calon besan, calon mantu, lihat subuhnya dah. Itu sudah terfilter, Pak. Dia sudah berjuang narik selimut, kantuk, dia kalahkan demi Allah, Pak. Jadi kalau milih mantu, milih besan, milih karyawan, milih teman hidup, lihat aja filternya subuh, bukan filternya jumlah followernya. Jangan. Kalau filternya jumlah follower atau jumlah uang, itu bahaya. Kalau mau filternya, lihat sholat subuhnya. Filter kemunafikan, dapat keberkahan, itu subuh, Pak. Jadi punten, kalau rezeki seret, periksa sholatnya telat, masalah. Subuh terakhir ini baru satu nih, hablum minallah, rawat ini, terutama subuhnya. Yang kedua, punten, di pon yang hablum minallah ini, kenapa orang yang ke masjid itu tercerahkan? Orang yang maksud masjid, arti masjid itu adalah baitun lirruju, tempat kembali. Ada masalah di dunia, kembali ke Allah. Kecewa di luar, kembali kepada Allah. Ada masalah di luar, kembali kepada Allah. Jadi ini masjid, yang maksiat butuh masjid, yang taat butuh masjid, pemimpin butuh masjid, pengusaha butuh masjid untuk sujud. Semua sama, masjid. Masjid itu namanya baitun lirruju, tempat kembali. Sudah capek berkelana mencari kemuliaan, nggak dapat. Di sini kemuliaan di masjid nih. Ke parlemen dapat, nggak dapat kemuliaan. Ke partai nggak dapat kemuliaan. Berbisnis nggak dapat kemuliaan. Ke masjid. Di sini kemuliaan nih. Ini kemuliaan di sini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kemuliaan. Doa malaikat Allahumma ati kulli munfiqin khalafa, kemuliaan. Sifat kemunafikan hilang, itu mulia, Pak. Punten, di dalam kaum mukminin, di dalam kaum muslimin masih berkelilin dengan orang-orang munafik, Pak. Di medan dakwah banyak orang munafik juga. Bagaimana membersihinnya? Tidak cukup pakai Clorox, baju diserih. Nah, memfilter berkelindang dengan orang munafik. Punten, Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik, Pak. Sholat dia dengan Rasulullah, sholat dengan Rasul, dekat dengan Nabi, berjuang dengan Nabi, tapi munafiknya. Dia tokoh munafik. Apa puncak kemunafikannya? Membunuh Khalifah Umar, Pak. Tapi anehnya kenapa jadi pahlawan di Iran? Jadi punten, masjid itu harus jadi filter kemunafikan. Masjid. Dengan inilah mungkin kita mohon kepada Allah kebangkitan terjadi. Peradaban itu besar bukan lahir dari kafe-kafe. Peradaban itu besar bukan lahir dari sekretariat-sekretariat, tapi peradaban itu besar dari masjid, Pak. Rasulullah hijrah ke Madinah, masjid yang dibangun. Nabi Ibrahim dapat mandat, masjid dulu yang dibangun. Al-Azhar menyebar kemana-mana dari masjid Jami' Al-Azhar. Gontor berawal dari mana? Dari Baitul Atiq, masjid awalnya. Jadi masjid itu punya rumah sakit, masjid punya kampus, masjid punya pasar, bukan sebaliknya. Pasar punya masjid, kampus punya masjid. Tidak, masjid memiliki pasar, masjid punya kampus, masjid punya rumah sakit. Itu namanya Masjid Baitullah. Jadi yang perlu di-upgrade tidak hanya pengurus DKM-nya, tapi wacana pembangunan bahwa berawal dari masjid peradaban ini. Kemandirian ada di masjid, keteladanan ada di masjid, ya, kepedulian sosial ada dari masjid. Kemandirian dengan sholat, kepedulian dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf, ya. Kemudian kesejahteraan hati dengan Quranul Karim, semua dari masjid. Itu rawat pintu ini, berkah. Di surat At-Taubah di akhir mengatakan ulaika asa an yakunu minal muhtadin, mereka yang rajin ke masjid. Dah pasti kalau ke masjid mah sholat itu tidak mungkin untuk ngerumpi ke masjid mah, ya. Ke masjid kan untuk sholat, untuk silaturahim, untuk menuntut ilmu. Mereka yang datang ke masjid, ulaika asa an yakunu minal muhtadin,
Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk itu berupa ide, petunjuk itu gagasan, petunjuk itu jalan keluar. Itu petunjuk minal muhtadin. Siapa dia? Dari masjid, Pak. Maka orang yang datang ke masjid pulang-pulang tercerahkan pikirannya. Iya ya. Contoh, ada para jamaah di Musafir Center Indonesia ikut kajian di Musafir sampai suruk, sholat subuh berjamaah, taklim sampai jam 6, kemudian dia sholat suruk, usolli sunatal itul syamsi. Kemudian habis sholat dia berdoa, kemudian bergemas-gemas langsung naik mobil ke kantor. Jadi dari rumah itu jam 4 ke masjid, tahajud, sholat, zikir, taklim, kemudian kadang di sekitar masjid ada sarapan dulu, habis suruk sarapan baru ke kantor. Jam 8.30 ada rapat di kantor. Dia keluar dari masjid jam 7.30, tinggal 1 jam dan kantornya dia di Gatot Subroto. Duh, ini udah jam 7.30, lewat mana ya? Dia ada ide, biasanya dia jalan tol, tapi hati berbisik, jangan, hari ini macet tol itu, mending ke pasar aja, lewat pasar. Tidak ada jalan yang ke kantor yang cepat, pertama lewat tol tapi muter, yang kedua lewat pasar tapi macet. Akhirnya hati menunjukin, jangan tol. Dia ini biasa lewat tol ke kantor itu, tapi hari itu dia milih karena dengar suara hati, udah ke pasar. Temennya rewel nih, jangan ke pasar, nanti macet. Tapi dia dengar suara hatinya, enggak, saya ke pasar aja. Dia coba ke pasar, macet. Kata temennya, tuh kan macet, tenang, macet pun akan berakhir, corona pun akan berhenti, hujan pun juga akan berhenti, badai pun akan berlalu, tenanglah, sabar aja. Dia macet 10 menit, Pak. Setelah 10 menit lancar, Pak. Alhamdulillah, lewat pintu ini tiba di kantor jam 8.05 menit. Ada waktu bernapas sekitar 20 menit. Rapat itu 8.30. Dia langsung ke ruang rapat, tapi masih kosong. Ini mana direksi, mana karyawan kok masih kosong? Katanya rapat jam 8.30. Tanya satpam, nggak tahu Pak, belum pada datang. Hanya ditelepon lah karyawan dan direksi itu. Aduh Pak, maaf, saya pun terjebak macet. Emang di mana? Saya tadi semua pakai tol macet Pak. Kenapa? Ada tangki Pertamina malang jalan, mengevakuasinya berjam-jam. Jadi saya macet. Punten Pak. Dia digaiden oleh Allah, jangan lewat tol, lewat pasar. Yang menggaiden siapa? Allah. Waze jalan, Google Map jalan, tapi hati juga jalan. Nah, orang-orang yang rajin merawat ini tergaiden oleh Allah. Itu jalan, Pak. Rumah tangga tergaiden, terbimbing, bisnisnya terbimbing, mulutnya terbimbing, perilakunya terbimbing. Salat. Jangan mencari bimbingan ke goal.com, jangan cari bimbingan ke TikTok, bimbingan ke masjid. Asa ulaika yakul minal muhtadin. Itu yang pertama Pak, dasar. Hidup terbimbing, hidup didoakan, hidup berkah, itu namanya excellent life. Ini kampanyekan Pak, ini kampanyekan back to masjid. Yang kedua, di masjid itu dapat berkah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula. Diberkahi Pak masjid. Berkah rezekinya, berkah hidupnya, berkah. Ya. Dan berkah itu hanya Allah berikan kepada orang yang beriman saja. Stop, segitu dulu. Itu namanya hablum minallah. Terakhir nomor 2. Kemuliaan, kekuasaan, kesejahteraan dan keberkahan hidup. Yang pertama, rawat hablumillah, dapat. Yang kedua adalah hablum minannas. Rawat hubunganmu dengan manusia, terutama orang tua. Ini rawat Pak. Bukankah kita adalah anak-anak dari orang tua kita? Makanya putra putri bangsa Indonesia. Karena kita ini semua anak dari orang tua kita. Rawat hubunganmu dengan orang tuamu. Ada nasihat dari Rasulullah sekaligus teguran, warning, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Ruwahu Ad-Dailami. Apa sabda Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Idza tarakal abda ad-du'a lil walidaini
jika seorang hamba meninggalkan untuk berdoa kepada kedua orang tua, fa innahu yanqati'u anhu rizq, Allah akan mengultimatum, memutus rezeki orang itu. Kalimatnya keras, fa innahu yanqati anhu rizq, Allah akan memutus rezeki orang itu. Kalau dia tidak mendoakan orang tua, diputus rezekinya, Pak. Coba tengok, Pak, orang-orang yang berdurhaka kedua orang tuanya, gak berkah rezekinya, Pak, bahkan miskin dan putus. Ketika kita menghormati, berbuat baik dengan orang tua, itu kemuliaan. Maka kalimatnya wabil walidaini ihsana, ini sering disalah artikan pemahamannya, kita berbuat baik ke orang tua. Itu kalimat, tidak itu artinya. Mama, nih aku punya gaji 10 juta nih buat mama. Mama nanti aku umrohkan ya, nih buat umroh mama. Berbuat baik itu tidak seperti itu aja. Ngasih beras bulanan dikirim, diumrohkan, dihajikan, itu bukan kategori ihsan. Ya. Yang dikategorikan wabil walidaini ihsana dalam tafsir Quran itu, kalimat ihsan itu artinya kita selalu membersamai orang tua. Ketika duka ada di sampingnya, ketika suka membersamainya, ketika sudah tua renta membersamainya, ketika sudah punten, sudah pikun membersamainya. Yang dimaksud wabil walidaini ihsana adalah membersamainya, sebagaimana orang tua membersamai anak-anaknya. Ketika tidur pup ditemenin ibu bapak, sudah 11-10 tahun ditemenin orang tua, mau menikah ditemenin orang tua. Seperti itu pula kita ke orang tua kita. Wabil walidaini ihsana artinya selalu membersamai. Bukan ketika kirim umroh selesai, tidak. Ngirim bulanan 2 juta sudah, tidak. Bahkan pun ada yang lebih ekstrim lagi, kirim suster. Bukan itu. Ada yang lebih ekstrim lagi, dikirim ke panti asuhan. Na'udzubillah min dalik, Pak. Itu adalah pintu surga, pintu kemuliaan. Wabil walidaini ihsana artinya berbuat baik dan membersamai. Maka kalau kita punya orang tua satu kota, nikmat, temuin, hariannya pakai video call, minggunya jumpa, itu namanya membersamai sampai meninggal, Pak. Itu yang maksud dengan wabil walidaini ihsana. Kalau seperti itu engkau dapat kemuliaan. Contoh, dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi, namanya selebriti langit, namanya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Bagaimana ia meraih kemuliaan dari orang tuanya. Sayyidina Uwais Al-Qarni punya orang tua lumpuh. Kalau lumpuh kan tidak cukup kirim suster, tapi Sayyidina Uwais membersamai terus-menerus dengan orang tuanya. Bahkan dia saking ekstrimnya dia berbakti bersama orang tua, dia melatih fisiknya, menggendong kambing, domba gitu, dari kaki bukit ke gunung, bolak-balik, supaya otot ininya kuat. Dia bolak-balik bawa domba itu, dari bawah naik, bolak-balik itu, sampai otot ininya kuat, Pak. Otot tangannya, otot kakinya. Ditanya, buat apa Uwais kamu latihan begitu? Teman-temannya nyebutnya gila. Tidak, dia ternyata latihan itu adalah buat dia menggendong ibunya pergi haji, Pak. Masya Allah. Mau tahu kemuliaan orang ini? Saking dia menemukan kemuliaan di depan rumahnya, mendapatkan kemuliaan dengan orang tuanya, beliau ziarah ke Rasulullah ke kota Madinah. Izin ke ibunya, mama izin, aku rindu Rasulullah. Dari Yaman ke Madinah, Pak, jauh itu, jauh. Belum ada pesawat, belum ada kuda Jerman, bus juga nggak ada. Dia jalan ke sana, kendaraan tertua, unta dan kuda dan keledai. Dia nemuin Rasulullah ke Madinah. Ternyata di Madinah Rasulullah sedang tiada, sedang jihad fisabilillah. Yang ada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Belum 1 hari, ditungguin 2 hari, tidak ketemu sampai 5 hari.
Ya Amirul Mukminin, sampaikan salam rinduku kepada Kangjeng Nabi. Aku meninggalkan orang tuaku yang lumpuh. Mohon izin, kami tidak bisa nunggu lama. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Kami harus bergegas pulang ke Yaman karena ibuku lumpuh. Lihat, dia 5 hari absen. Berarti dia tidak membersamai orang tua. Dia pamit kembali ke Yaman. Setelah berapa hari kembali ke Yaman, Rasulullah tiba. Siti Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada tamu. Disampaikan, malaikat sudah ngasih berita kepada Rasulullah. Apa tandanya? Di telapak tangan kanannya ada tanda putih di telapaknya itu. Seketika itu juga Rasulullah manggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ta'al ya Umar dan ya Ali. Kalau toh aku tidak panjang umur, ya, temuin orang ini, minta doa kepadanya. Sampai-sampai pun tadi Khalifah Umar dan Sayyidina Ali dimintakan doa untuk kepada beliau. Berarti mulia, ya dong. Itulah kemuliaan diraih dari rumahnya. Sampai Khalifah Umar, Sayyidina Ali disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni ini. Dan jumpalah di Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi istana. Beliau menemukan kemuliaan dengan orang tuanya. Rawat dua ini, hablum minallah wa hablum minannas. Maka para ulama dulu kalau ingin keberkahan keluarga atau rumah tangga dan hidup, ketika azan berkumandang, selesai azan, berdoalah. Sebelum berdoa Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah, sebelum itu baca doa dulu, rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah ati sayyidina, sampai selesai. Itu berkah, Pak. Mendoakan orang tua pahala yang amat sangat besar. Yang kedua, berdoa ketika azan dan qomat, itu waktu yang mustajab. Itu waktu yang mustajab. Dan Allah enggan menolaknya. Dan yang ketiga, punten Bunda Yahanda, orang Kang Rasid, orang tuaku sudah tiada, ayah dan bundaku sudah tidak ada. Allah saking baiknya Allah, saking rahman rahimnya Allah, dan rahmatan lil alamin Rasulullah, orang yang rajin ke masjid, yang rajin membangunkan masjid, itu dihitung oleh Allah sebagai bakti kepada orang tuanya, Pak. Bayangkan, Pak. Ibu sudah tidak ada, ayah sudah tidak ada, tapi orang itu rajin ke masjid. Itu Rasulullah, Allah menghitungnya pahala berbakti kedua orang tua. Tuh. Jadi punten sekali, 2 tips ini excellent life dan dimudahkan rezekinya, insya Allah. Saya kira itu dulu. Mudah-mudahan pasca COVID-19 ini, ya, negeri kita sedang banyak hutang, Pak, sampai 6.000 triliun. Sebelumnya 4.000 triliun, sekarang sampai ke angka 6.000 sekian triliun. Kami khawatir masuk ke dalam kategori doanya Rasulullah. Ketika Abu Umamah sedang zikir di masjid sampai siang, Rasul menegurnya, kamu kenapa tidak usaha? Ya Rasulullah, saya punya hutang, saya punya ini, maukah engkau dapatkan doa dari aku? Rasulullah mewasiatkan doa kepada yang duduk di masjid. Doanya ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bakhal, wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Doa ini adalah anti miskin, Pak. Tidak ada kegelisahan, tidak ada keresahan, tidak lilit hutang. Maka doanya, wa ghalabatid daini, ketika engkau terlilit hutang, ini berat, Pak. Wa ghalabatid daini, jika engkau terlilit hutang, hutang dari bank, hutang asing, hutang asing, apa efeknya? Wa qahri rijal. Apa Kang Rasid arti wa qahri rijal? Dia akan didikte oleh si pemilik modal, didikte kewibawaannya oleh asing, didikte kekuasaannya oleh asing. Ini berdoa saja. Wa qahri rijal, wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Mudah-mudahan, Pak, masjid ini bisa memutuskan mata rantai hutang itu dengan keberkahan hidup, jauh dari hutang. Saya
tahadus bin nikmat sambil tabarukan kepada Syekh Ali Jabir Al-Maghfurlah. Sewaktu satu stage di TV One dan Indonesia aku, Kang Rashid, saya punya jamaah punya hutangnya banyak. Hutangnya banyak. Dia tinggal di kota Madinah di Kuba. Kata Syekh Ali Jabir, saya mohon doanya supaya hutang saya. Kan kalau hutang tidak pusing itu. Hutang, pusing, kabur-kaburan, ada debt collector, ada SMS tuh, dek, gitu ya. Ada WhatsApp tuh, udah gelisah hati hidup teh, tidak tenang, udah punya hutang. Saya tolong kasih ke jalan keluar. Kata Syekh Ali Jabir, coba kamu rajin sholat masjid subuh deh. Kalau boleh sedekah sambil sholat subuh. Ya satu real, 2 real, 5 real, sedekah yang penting. Ya. Saya punya hutang, apa hubungannya sama masjid? Masih nanya juga, udah kamu sholat ke masjid saja. Ini memang tidak bisa diakalkan, tapi ini harus diimani. Hutang sekian terlunaskan, itu tidak masuk akal memang, tapi masuknya iman, Pak. Bukan masuk akal, masuk iman itu. Masuk rekening, gitu ya. Tapi punten, dia patuh saja, temuin aku di masjid. 1 hari sholat subuh sedekah. 15 hari dia telepon, saya alhamdulillah hutang saya lunas. 15 hari. Belum 40 hari. Sekarang saya minta bantuan hutang ke bank, kelilit lagi. Ke rentenir, kelilit lagi. Ke siapa, pakai ke Allah atau jerit ke sana. Kalau toh tips ini setiap individu muslim melakukannya, insya Allah bebas, Pak. Kang Rashid gimana caranya dia? Ketika sholat, kan yang sholat itu kan semua manusia hadir itu. Ada bisnismen, ada politikus, ada dermawan, ada fakir miskin, ada ASN. Ketika di masjid ketemu sama teman lamanya, teman lama yang pebisnis, udah kamu ikut saya deh. Nah, pertemuan itulah, Pak, yang menjadi perantara terbayarnya lunas hutang. Jadi udah, ya punten, jangan dipikirkan tapi dijikirkan saja. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah Indonesia mustahil miskin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hablum minallah wa hablum minas. Terima kasih hatur nuhun Kang Ira Haki dan para jamaah pemantau kolbu. Itulah sekelumit kajian. Saya senang sekali bisa hadir offline. Mudah-mudahan bisa jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini tips. Mari bersama-sama kita kampanyekan. Ini adalah insya Allah keberkahan untuk negeri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.